Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terus melakukan penyelidikan terhadap kasus mafia tanah yang dialami oleh Mbak Tupon, 68 tahun. Seorang petani buta huruf asal Ngentak, Bangun Jiwo, Kasihan, Kabupaten Bantul. Kapolda DIY Irjen Pol Anggoro Soekartono pada Jumat 2 Mei mengatakan mempercepat proses penyelidikan kasus mafia tanah Mbak Tupon. Pihaknya hingga saat ini sudah memeriksa sebanyak 11 orang saksi dari pihak pelapor. Selain itu, pihak kepolisian juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP guna mengetahui secara detail peristiwa tersebut. Pihaknya juga akan memeriksa para pejabat yang terlibat dalam penerbitan sertifikat tanah milik Mbak Tupon. Kapolda berjanji akan segera menentukan arah penyelidikan selanjutnya dalam kasus ini. Tetapkan tersangka dari 5 terlapor ini juga. Ya, seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Dirkrim bahwa proses ini menjadi perhatian kami dan menjadi atensi. Proses penyelidikan masih dilakukan, saksi-saksi sudah dilakukan pemeriksaan. Kemudian juga kita akan klarifikasi lain untuk pejabat-pejabat yang terlibat dalam penerbitan sertifikat tersebut. Nah, apakah nanti akan ditindaklanjuti pada proses penyidikan? Nanti prosesnya akan kita informasikan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dalam penggalian penyelidikan nanti akan dipastikan naik atau tidak proses penyidikan berikutnya. Kalau 11 yang diperiksa itu ada juga saksi yang dari terlapor juga atau masih dari pelapor semua? Masih pelapor, sementara masih pelapor. Terlapor nanti pada progres selanjutnya. Ini kan yang notaris juga kantornya tutup, apakah ada kekhawatiran misalnya yang bersangkutan kabur gitu, Jenderal? Sementara belum ada, jadi semua sudah dipantau, sudah dideteksi keberadaan yang bersangkutan, proses kami akan percepat. Upaya untuk mencegah mafia tanah seperti apa, Jenderal? Laporan masyarakat, informasi dari masyarakat sebagai korban, ini akan mempercepat kita tahu yang mana yang masuk dalam klasifikasi mafia. Upaya-upaya dari pemerintah daerah memberikan penjelasan bahwa status tanah ini sangat penting, sehingga masyarakat yang akan melakukan transaksi jual beli harus mengecek dulu kepada instansi yang berwenang apakah tanah tersebut benar atau hanya titipan. Dan ini kan kasus seperti ini kemungkinan juga nggak hanya Mbak Tupon saja, tapi juga masyarakat di lain juga mungkin mengalami ini. Apakah dari Polda juga akan membuka layanan khusus misalnya pada korban-korban? Sementara layanan khusus tidak ada. Silahkan kalau ada masyarakat yang menjadi korban dari yang disampaikan rekan-rekan tentang mafia tanah, silahkan lapor, kita akan tindak lanjut dengan proses yang cepat. Dan kawan-kawan media pasti akan membantu bagaimana proses ini berjalan dengan cepat dilakukan oleh Polda DIY. Silahkan diawasi proses penyidikan dan penyelidikan dilakukan Polda DIY. Berarti belum perlu ada posko aduan nih Pak Polda? Sementara belum ada, karena Jogja yang Polres-Polresnya dekat dan bisa lapor ke Polres, bisa lapor ke Polda. Jadi kalau ada yang merasa terganggu bisa langsung lapor sesegera mungkin gitu ya? Iya, silakan. Nanti kita akan tindak lanjut. Pak, soal informasi yang tadi rencananya akan juga menarik pejabat-pejabat diperiksa itu pejabat-pejabat sama. Nanti dalam keterangan berikutnya nanti siapa yang dimintai keterangan nanti Dirkrim akan menyampaikan pada kesempatan berikutnya. Ya, yang memang kami sudah melakukan beberapa klarifikasi terhadap para pihak ya, yang tentunya kita akan mintai keterangan guna untuk menemukan peristiwa pidana. Yang namanya menemukan peristiwa pidana adalah kategori dalam tahap penyelidikan. Oleh sebab itu kami mohon maaf kalau menyampaikannya tidak segamblang apa yang diharapkan oleh teman-teman media. Adapun jumlah yang kami klarifikasi itu sebanyak 11 orang. Ya.
karena ini sifatnya adalah penyelidikan dan juga untuk menemukan peristiwa pidana apa yang terjadi, ya kami hanya bisa menyampaikan untuk jumlah pihak yang diklarifikasi adalah 11 orang. Dalam waktu dekat kami juga akan melakukan pemeriksaan terhadap instansi terkait yang memang kita akan klarifikasi, dan dalam waktu yang tidak lama kita akan tentukan arah daripada penyelidikan yang telah dilakukan oleh jajaran Ditreskrim Polda DIY. Mungkin itu yang bisa. Mbah Tupon merupakan seorang lansia buta huruf yang berprofesi sebagai petani dan diduga menjadi korban mafia tanah. Ia terancam kehilangan rumah dan tanah seluas ribuan meter setelah sertifikat tanahnya tiba-tiba berganti nama dan dijaminkan ke bank.